Quran dan Sunnah tanpa madhab. Ada di antara Ustadz Wahabi yang gagal paham tentang rukun wudhu lah, tentang makanan yang diharamkan lah. Jamaah sekalian, ini ada satu pertanyaan, kenapa Wahabi ini tidak bermadhab dari salah satu madhab yang 4? Bahkan jargon mereka, kembalilah kepada Quran dan Sunnah tanpa madhab. Ini seperti baik, kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangankan kita yang sudah ditinggal 15 abad. Para sahabat, para tabi'in pun, mereka dalam menjalankan agamanya harus berijtihad. Tidak sedikit para sahabat yang berbeda pendapat satu sama yang lainnya. Padahal satu guru. Terutama di abad kedua, di masanya tabi'in dan atba'u tabi'in. Kehilangan figur sentral Nabi SAW. Sahabat sudah meninggal kepada rumusan-rumusan agama. Maka disitulah lahir, muncul, berkembang ulama-ulama besar. Contoh di dalam bab fikih. Muncul Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Bahkan tidak kurang dari 17 mazhab yang berkembang pada masa itu. Nah, kenapa? Sebab Quran dan hadis Nabi itu ibarat kalau makanan itu baru bahan mentah, harus diolah. Siapa yang mengolahnya? Tentu yang punya kapasitas, al-ulama. Nah, para ulama inilah yang dengan kemampuan ijtihadnya merumuskan kaidah-kaidah untuk menghasilkan fikih dengan muncul ilmu usul fikih. Jadi di abad kedua, abad ketiga, berdiri 4 madhab besar. Dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sehingga umat tidak langsung meregu Quran dan Sunnah Nabi. Tapi mengikuti hasil ijtihadnya para ulama besar kita. Itu di zamannya salaf. Sehingga para ulama ketika itu, ijma para ulama bahwa wajib hukumnya bermadhab. Kecuali ada satu ulama, namanya Imam Daud Al-Zahiri. Ia pendapatnya menyelisihi ijmanya ulama tadi. Sehingga dengan Zahiri maksudnya dia pendekatan menafsirkan Quran dan Sunnah Nabi, pendekatan harfiah atau tekstual. Nah, maka pada hari ini ketika Ustadz-Ustadz Wahabi tidak mau bermadhab, bahkan ingin merujuk langsung kepada Quran dan Sunnah, ini sebetulnya adalah ta'athur. Maksudnya terpengaruh oleh madhabnya Daud Zahiri yang menerjemahkan, menafsirkan Quran dan Sunnah secara tekstual. Mengembalikan kepada Quran dan Sunnah tadi. Maka oleh sebab itu, yang ijma ulama salaf ini, kalau ngaku mengikuti para salaf, seharusnya bermadhab seperti di masanya salaf. Ada yang punya tugas berijtihad, yaitu para ulama. Dan umat mengikuti pendapatnya para ulama. Sehingga kalau kita berani mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah, bisa jadi kita ngawur. Bisa jadi kita gagal paham. Mungkin kita menyaksikan ada di antara Ustadz Wahabi yang gagal paham tentang rukun wudhu lah, tentang makanan yang diharamkan lah. Kenapa? Karena dia merasa bisa hadis-hadis Nabi langsung diijtihadi. Akhirnya menimbulkan fatwa yang ngawur di tengah masyarakat. Kita lihat Imam As-Suyuti ya. Berapa sih karangan Imam Suyuti? Tidak kurang dari 500 kitab dari berbagai fan ilmu. Tafsir, hadis, usul fikih, tasawuf. Beliau ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak menciptakan madhab baru? Beliau mengatakan, aku tidak mampu dan aku cukup mengikuti kaidah dari Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan seorang ulama besar. Nah, maka 4 madhab ini kenapa bertahan? Sementara madhab-madhab yang lain berguguran, tidak ada pengikutnya. Karena 4 madhab ini, satu, keikhlasan, kejuhudan ibadah mereka. Yang kedua, kaidah yang dibangun, ijtihad yang dibangun, benar-benar berlian, benar-benar ahli, punya kapasitas. Sehingga para ulama berikutnya
melihat kaidah dalam usul fikih mereka, mengagumkan, sehingga malu kalau bikin madhab baru. Kenapa? Mereka sudah ngikuti kaidah-kaidah yang dibangun oleh 4 madhab besar ini. Mudah-mudahan cukuplah kita jadi muqallid, ikuti pendapatnya ulama, itu jalan yang baik, jalan yang terbaik. Jangan coba-coba kita mau ijtihad tanpa alat, tanpa punya kapasitas terhadap Quran dan Sunnah dari aspek hukum.